Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Dewi Laila Fitratul Mu'afa. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng tentang teori estetika sastra. Lebih tepatnya problematika estetika dalam puisi. Nah, materi ini terbagi menjadi 4, yaitu definisi problematika, problematika dalam puisi lama, problematika dalam puisi baru, solusi problematika, puisi lama, dan puisi baru. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu pengertian teori estetika sastra. Estetika sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan dalam karya sastra. Nilai estetik dalam puisi terdapat pada pemikiran, ide atau gagasan, emosi, bentuk, kesan, dan pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca. Nah, materi yang pertama, yakni definisi problematika. Apa sih pengertian problematika? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika adalah sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, yang masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Lanjut, materi yang kedua. Problematika dalam puisi lama. Yang pertama, bahasa yang digunakan masih kuno, yakni puisi lama masih menggunakan bahasa Melayu klasik, karena pada zaman dahulu belum ada bahasa Indonesia. Maka semua karya sastra lama menggunakan bahasa Melayu termasuk puisi. Nah, karena masih menggunakan bahasa Melayu, proses pemahaman kita terhadap puisi itu terhambat dan mengalami kesulitan karena bahasanya tadi. Yang kedua, penyampaian yang dilakukan melalui mulut ke mulut. Jadi, karya sastra pada zaman dahulu disebarkan melalui mulut ke mulut atau bisa disebut karya lisan. Sehingga pemahaman atau penerimaan setiap orang berbeda-beda. Ada kalanya kurang susunan katanya dan adanya yang lebih. Namun hal itu tidak mengurangi makna sesungguhnya dari puisi lama tersebut. Selanjutnya yaitu karyanya masih terikat oleh aturan-aturan jumlah suku kata dalam satu baris dalam satu bait dapat 2 sampai 4 atau lebih dan harus memperhatikan rima dan iramanya. Jika rimanya AB-AB, maka seterusnya harus AB-AB. Puisi lama juga tidak diketahui pengarangnya atau anonim, karena pada zaman dahulu orang membuat karya sastra, hasilnya dianggap milik semua dan untuk semua, sehingga sulit jika kita ingin tahu pengarang sebenarnya. Tetapi tidak semua begitu, ada juga yang dicantumkan, itu pun hanya sebagian kecil. Materi yang ketiga, yaitu problematika dalam puisi baru. 1. Bahasa yang digunakan bebas dan tidak terikat oleh aturan sesuai dengan imajinasi sang pengarang. 2. Penggunaan gaya bahasa atau majas pada puisi baru cenderung didominasi oleh majas atau gaya bahasa. Banyak sekali macam-macam majas, seperti majas metafora yang membesar-besarkan atau melebih-lebihkan, seperti pada puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Kangen pada baris Aku Tungku Tanpa Api. Yang ketiga, pesan yang disampaikan secara tersirat, seperti pada puisi W.S. Rendra yang berjudul Kangen, yang menyampaikan pesan bahwa ia sangat mencintai kekasihnya, tetapi di dalam puisi itu tidak dikatakan langsung bahwa ia mencintai kekasihnya, tetapi tersirat di dalam majas-majas itu. Selanjutnya, solusi problematika puisi baru dan puisi lama. Yang pertama, untuk puisi lama, kita bisa membaca berulang-ulang, misalkan 2-5 kali. Yang kedua, karena menggunakan bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu kan sedikit mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa memahaminya sedikit-sedikit
dari diksi walaupun hanya beberapa. Hal ini dapat mempermudah proses kita untuk memahaminya. Yang ketiga, jika kita sudah tidak paham betul, kita bisa mencari makna diksi di internet atau referensi buku, apalagi zaman sekarang sudah semakin canggih. Jadi tidak ada batasan kita untuk belajar. Yang keempat, kita bisa mengganti atau memberi catatan kecil pada bawah kalimat dengan bahasa Indonesia agar ketika kita membaca lagi kita tidak kesusahan untuk mencari maknanya lagi. Yang kedua, solusi untuk problematika puisi baru. Sebenarnya solusinya hampir sama dengan puisi baru, yakni yang pertama, membaca berulang seperti pada puisi baru sampai kita paham. Yang kedua, menambah wawasan mengenai majas atau gaya bahasa. Dan yang terakhir, kita bisa masuk pada puisi tersebut dengan cara kita bayangkan diri kita terdapat pada posisi dalam puisi tersebut. Atau menjiwai sehingga kita bisa memahami makna puisi yang disampaikan secara tersirat di dalam puisi tersebut. Selanjutnya mari kita praktekkan. Yang pertama, puisi lama, yaitu saya ambil contoh Gurindam Haji Ali. Gurindam ini berisi tentang nasihat. Jika kita ingin mengenal seseorang atau sesuatu, kita lihat lingkungan sekitarnya, karena lingkungan sekitarnya mencerminkan jati diri kita sesungguhnya. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru saya ambil dari karya sastra Sapardi Djoko Damono. Di sini disampaikan bahwa penulis ingin mencintai dengan sederhana. Selesai sudah belajar kita hari ini tentang teori estetika sastra problematika atau masalah dalam teori estetika sastra, puisi baru dan puisi lama. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.